Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar kalian? Saat ini kita akan membahas atau mempelajari materi pelajaran atau mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Moral, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun sebelum kita memulai ke materi PPKN, terlebih dahulu kalian persilakan untuk berdoa agar kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi PPKN lebih jauh, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan bahwa untuk kelas 9 ini materi PPKN-nya itu tidak ada perubahan, isinya sama dengan tahun-tahun yang lalu. Oleh sebab itu kalian buka pada halaman 3 bab 1. Jadi bab 1 itu judulnya Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dalam Masyarakat Indonesia. Jadi di halaman 1 judulnya, bab 1 itu di halaman 1 di buku kalian bisa dilihat. Itu judulnya Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dalam Masyarakat. Kemudian kamu buka sebelah, itu ada gambar menunjukkan sikap Pancasilais, terutama gotong royong. Bisa dilihat gambarnya, di bawahnya ada bacaannya, ada teks tulisan itu. Nah, kegiatan itu menunjukkan sikap Pancasilais, jiwa orang Indonesia ada jiwa gotong royong. Kemudian kita lanjut di halaman 3. Nah, halaman 3 ini materi yang detailnya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Silakan kalian amati. Nah, bagian A itu dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, berarti Pancasila itu penerapannya dari sejak kita merdeka, memproklamirkan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia sampai perjalanannya saat ini. Jadi ada beberapa periode, ada beberapa rezim, ada beberapa masa. Jadi masa awal kemerdekaan itu tahap awal. Kemudian ada masa Orde Lama, kemudian ada masa Orde Baru, dan sekarang kita berada di era reformasi atau masa reformasi. Nah, silakan kalian baca di bagian A, kemudian bagian 1, kemudian 2 dan 3 sampai ke nomor 4. Nomor 4 itu berakhirnya di halaman 6. Silakan kalian baca kurang lebih 10 menit. Silakan dibaca. Baca dalam hati. Baik anak-anak sekalian, yang pertama di bagian A, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pengertian Pancasila itu secara garis besar, pengertian pokoknya ada dua. Yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Kalau Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsanya sudah kita jelaskan, kalian pelajari di kelas 2, kelas 8. Nah, sekarang kita akan mempelajari perjalanannya, bagaimana kondisi Pancasila itu pada saat sejak Indonesia merdeka, sejak kita memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, artinya sekarang dikenal dengan NKRI, sampai perjalanan saat ini. Jadi ada beberapa rezim, ada beberapa periode, atau ada beberapa era. Yang pertama, kondisi Pancasila itu pada era kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan. Nah, pada saat itu kita tahu awal kemerdekaan bukan saja kita mempertahankan dasar negara kita dan pandangan hidup bangsa kita, tapi saat itu kita juga setelah merebut kemerdekaan, perjuangan kita adalah mempertahankan kemerdekaan. Pertama Belanda, karena Belanda itu menguasai negara kita selama 350 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan masa kita sekarang, kita dari 1945 nah sampai sekarang di 2020 ya kurang lebih 70 tahun lebih, 72-73 kita berada di negara Republik Indonesia ini atau yang kenal dengan NKRI. Nah, yang pertama itu yang kita hadapi Belanda. Belanda itu didukung oleh tentara sekutu. Jadi saat mereka merebut negara kolonial ini, negara kita Indonesia itu dulu jajahan Belanda, itu dikuasai oleh Jepang. Nah, kolonial Belanda itu kerajaan Belanda atau bangsa Belanda atau warga Belanda atau negara Belanda itu ingin merebut kembali negara kolonialnya ini dari tangan Jepang, itu didukung oleh sekutu sudah, oleh Amerika, oleh Inggris. Nah, saat itu kita setelah merdeka, kita juga berhadapan. Jadi di samping kita menghadapi musuh-musuh dalam kita mempertahankan kemerdekaan, juga dari dalam ada musuh-musuh yang ingin merubah dasar negara kita, ideologi kita Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang pertama, yang mengrongrong, yang berusaha untuk merubah dasar negara kita Pancasila itu, yang pertama adanya gerakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Jadi komunis ini berumur hidup ingin merubah negara kita dari awal kemerdekaan, kemudian itu dari awal kemerdekaan pada 1948, kemudian sampai yang puncaknya terakhir pada 1965 dengan terjadinya atau terbunuhnya matinya 7 jenderal yang dikenal dengan pahlawan revolusi itu. Nah, di pemberontakan pertama yang ingin merubah dasar negara kita Pancasila itu dengan ideologi terutama komunis PKI itu, jika ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun. Itu pemberontakan PKI di Madiun itu terjadi pada tanggal 18 September 1948. Itu yang memimpinnya Musso. Jadi Musso itu ingin mendirikan negara komunis, Soviet Indonesia. Kalau ideologinya komunisme atau sosialisme, yang lebih kita kenal PKI itu Partai Komunis itu anti Tuhan. Jadi mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, tapi pada pemberontakan yang pertama ini, pemberontakan PKI di Madiun ini, ya alhamdulillah bisa dipatahkan, bisa dikalahkan dengan adanya ABRI saat itu, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh rakyat. Alhamdulillah kita berhasil mengalahkan pemberontakan PKI di Madiun ini yang terjadi pada tahun 1948. Atau tepatnya terjadi pada 18 September 1948. Kemudian yang kedua, di awal kemerdekaan ini adanya pemberontakan Darul Islam DI.
atau Tentara Islam Indonesia (III). Nah, pemberontakan Darul Islam ini itu tujuannya juga ingin merubah negara kita, ideologi negara kita dari Pancasila dengan syariat Islam. Jadi ini bukan komunis, tapi menjadikan negara Islam. Dan itu kan sering kita dengar itu sampai sekarang masih ada usaha-usaha orang untuk mendirikan negara Islam, merubah Pancasila dengan syariat Islam. Yang sering kita dengar adanya gerakan atau gerakan usaha untuk merubah dengan istilah negara Islam, adanya khulafah itu. Nah, terakhir ada kemarin HTI itu dinilai dianggap itu merubah menjadi negara Islam dengan berdasarkan syariat Islam. Nah, pemberontakan Darul Islam ini itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Jadi 1 tahun setelah gerakan Musul PKI Madiun itu. Yang 1 tahun kemudian itu ada lagi gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi pemberontakannya pada tanggal 17 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sekar Marijan. Itu terjadi pada 17 Agustus 1945. Kemudian di awal kemerdekaan ada lagi usaha-usaha musuh dalam negara kita sendiri yang berusaha untuk merubah negara kita dengan ideologi lain. Jadi dari Pancasila merubah Pancasila dengan ideologi lain. Itu adanya Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi yang dikenal APRA. Jadi APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil. Dia berusaha untuk merubah negara Indonesia, ideologi negara kita Pancasila dengan ideologi yang lain. Nah, pemberontakan APRA ini itu dipimpin oleh Raymond Westerling. Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Itu berarti 1 tahun bersama dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Jadi ada 3. Jadi awal kemerdekaan ini sudah ada 3 individu atau kelompok yang berusaha untuk merubah dasar negara kita Pancasila itu menjadi merubah dengan dasar negara yang lain, dengan komunis, dengan sosialis, kemudian merubah lagi dengan syariat Islam. Anak-anakku sekalian, jadi itu 3 pada awal kemerdekaan. Jadi awal kemerdekaan, peristiwa awal kemerdekaan itu adanya gerakan-gerakan yang berusaha untuk merubah ideologi kita. Itu gerakan itu dari tahun 1945 awal kita kemerdekaan sampai tahun 1959. Jadi dari 1945 sampai 1959 itu ada 3 pemberontakan yang berusaha untuk merubah dasar negara kita dan pandangan hidup kita Pancasila dengan ideologi lain, pertama komunis, sosialis, dan yang kedua syariat Islam yang sering kita dengar adanya konsep khulafah itu. Jadi pada awal kemerdekaan itu 1945 sampai 1959 itu ada 3 pemberontakan. Jadi perubahan Pancasila pelaksanaan tidak ada perubahan, tapi ada pemberontakan yang berusaha dengan gerakan fisik langsung. Bahkan pada masa Orde Baru itu kan sampai terjadi adanya terbunuhnya 7 jenderal yang dikenal dengan pahlawan revolusi itu. Anak-anak sekalian, kemudian kita masuk ke masa yang kedua, yaitu masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini itu dari 1959 sampai 1966 atau 1965. Jadi 65 itu sudah ada perubahan, pemimpinnya berganti. Kalau 1945 sampai 1959 itu presidennya Soekarno. Kemudian pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966 atau 1965 presidennya tetap
Soekarno. Nah, pada masa ini pemberontakan yang berusaha untuk merubah Pancasila, dasar negara kita Pancasila dengan ideologi lain, yaitu adanya pemberontakan G30S PKI. Jadi G30S PKI, G itu gerakan 30 tanggalnya, S itu September. G30S gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1965. Jadi di ujung pemerintahan Orde Lama. Nah, pada periode 1959 sampai 66 ini itu terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Jadi konstitusi itu artinya undang-undang dasar. Jadi konstitusi itu undang-undang dasar yang tertulis, sedangkan konvensi itu undang-undang dasar yang tidak tertulis. Nah, pada tahun 1959 sampai 66 ini terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Itu terjadi pada konstitusi. Nah, pada saat itu makna nilai Pancasila dan nilai demokrasi pada Pancasila itu bukan dimaknai pada kekuasaan pada rakyat, tapi pada penguasa. Sehingga pada saat itu ada muncul istilah presiden seumur hidup. Kemudian bahkan penyimpangannya presiden sebagai mandataris MPR itu dan DPR itu bisa membubarkan DPR. Itu penyimpangan. Itu pada periode masa Orde Lama. Jadi pada masa Orde Lama ini dari 1959 sampai 1966 puncaknya itu adanya gerakan G30S PKI, itu yang berusaha untuk merubah dasar negara kita menjadi dari Pancasila menjadi komunisme atau sosialisme. Kemudian pada periode berikutnya masa periode Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini setelah terjadi pemberontakan pada masa Orde Lama, ada gerakan yang berusaha untuk mengembalikan Pancasila pada posisi yang sebenarnya. Jadi lima sila dan Pancasila itu akan ditafsirkan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, karena Pancasila itu digali dari adat istiadat, keyakinan, budaya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pada Orde Baru ini dari 1965 pada 65 sampai pada 1998. Nah, itu presidennya Soeharto. Nah, Soeharto naik sebagai presiden awal. Soeharto naik sebagai presiden itu dasarnya Super Semar. Super Semar itu surat perintah 11 Maret. Jadi pada tanggal 30 September 1965 yang kita kenal tadi nama dengan singkatan G30S PKI, itu PKI mengadakan pemberontakan, melakukan penghasutan sampai terjadi melakukan pembunuhan terhadap 7 jenderal angkatan darat yang kita kenal sekarang dengan pahlawan revolusi. Nah, mereka juga sama. Tujuan PKI adalah merubah Pancasila dari dasar negara kita Pancasila menjadi dasar negara sosialisme atau komunisme. Nah, pada masa Orde Baru ini konsep awal itu ingin mengembalikan makna Pancasila yang sebenarnya dalam penerapannya atau dalam penafsiran Pancasila dalam konstitusi. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masa Orde Baru ini dari 1966 itu sampai 1998. Nah, apa yang terjadi pada masa Orde Baru ini? Perubahan secara signifikan terhadap Pancasila sebagai dasar negara itu tidak terjadi. Tapi penafsiran dan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara itu
itu seakan-akan tidak terlaksana. Misalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini musyawarah seakan-akan sudah terkonsep, sudah ada setting. Jadi kalau dari 1966 sampai 1998 presidennya satu selama 32 tahun. Meskipun turunnya tidak secara hasil sidang MPR, tapi turun secara dipaksa atas tuntutan rakyat. Jadi pada tahun 1998. Nah, penyimpangan terhadap Pancasila pada Orde Baru ini adanya ketidakbebasan rakyat Indonesia berbicara. Jadi kalau ada orang yang mengkritik kebijakan pemerintah, ketetapan pemerintah pada masa Orde Baru ini, itu biasanya akan mendapat ancaman dari negara atau dari penguasa saat itu. Bahkan bisa dianggap melakukan subversif. Jadi orang yang berbicara mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu sampai bisa dianggap melakukan subversif atau dianggap mampu melakukan kudeta segala. Nah, itu salah satu penyimpangan terhadap Pancasila. Padahal dasar Pancasila yang sifatnya gotong royong, musyawarah, kemudian keadilan sosial. Nah, pada saat Orde Baru itu sangat dirasakan tidak adanya keadilan, lalu tidak diberikannya kebebasan kepada rakyat untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat. Bahkan lalu lucu sekali pun kalau sifatnya dianggap mengkritik itu bisa diperkarakan, dipermasalahkan, bahkan di meja hijaukan. Nah, puncak dari masa Orde Baru ini tahun 1998 itu rakyat sudah merasakan ketidaknyamanan di negaranya sendiri, seakan-akan dijajah oleh bangsa sendiri, oleh penguasa saat itu. Terutama kebebasan berbicara tidak ada, orang harus menerima apa yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh mengkritik, tidak boleh berikan syarat yang sifatnya berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Nah, pada saat ini sampai titik terakhir, sampai titik jenuhnya rakyat, lalu ada gerakan yang berusaha untuk melengsarkan penguasa saat itu dan untuk mengembalikan tafsiran atau nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, ini nilai-nilai ketuhanannya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Anak-anakku sekalian, pada masa yang keempat adalah masa reformasi. Jadi masa reformasi itu dari tahun 1998 sampai sekarang. Jadi di reformasi itu yang pertama yang menggantikan Presiden Soeharto setelah lengser atas gerakan mahasiswa, masyarakat, rakyat, itu langsung diganti oleh wakil presiden saat itu sesuai dengan ketetapan MPR. Diganti oleh wakil presidennya B.J. Habibie. Beliau yang tapi tidak lama, hanya beberapa bulan beliau menjabat sebagai presiden menggantikan Presiden Soeharto setelah lengser pada saat itu. Kemudian yang kedua, pada masa reformasi ini setelah B.J. Habibie naik terpilih secara pemilihan umum yang betul-betul penerapan sila keempat, itu yang diangkat menjadi atau dipilih oleh rakyat melalui DPR adalah Abdurrahman Wahid yang dikenal Gus Dur. Nah, setelah Gus Dur itu ada lagi gerakan yang dilakukan oleh MPR sendiri. MPR melakukan sidang istimewa, kemudian belum selesai lagi jabatan dari Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang keempat pada saat itu juga dilengserkan, dimakzulkan, istilahnya dimakzulkan, dilengserkan, diturunkan
melalui sidang istimewa MPR yang pada saat itu ketua MPR-nya adalah warga kita, orang pimpinan pusat Muhammadiyah, itu Profesor Dr. Amin Rais. Nah, setelah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid lengser meninggalkan istana, berhenti jadi presiden, wakilnya naik. Itu wakilnya yang menjadi presiden saat itu adalah Ibu Mega Soekarno Putri. Jadi Mega Soekarno Putri itu sebagai presiden yang kelima. Jadi yang pertama Soekarno, Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua Haji Muhammad Soeharto, kemudian yang ketiga Profesor Dr. B. Habibie, kemudian yang keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian yang kelima adalah Ibu Mega Soekarno Putri. Nah, setelah Ibu Mega Soekarno Putri itu diadakan lagi pemilu pelaksanaan daripada nilai Pancasila sila keempat yang didasari sila keempat dengan dijiwai oleh ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan. Itu terpilihlah yang menjadi presiden yang keenam adalah SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang keenam. Kemudian yang lanjutnya setelah 2 periode Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden di era reformasi, itu diteruskan dalam pemilu selanjutnya yang menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah sekarang presiden sekarang Joko Widodo. Nah, apa yang terjadi pada masa reformasi, awal reformasi, kita bisa merasakan penerapan dan penafsiran Pancasila dalam konstitusi itu betul-betul sesuai. Keadilan, ketuhanan, tidak ada masalah dengan konsep-konsep ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuannya mantap, kerakyatan musyawarahnya selalu musyawarah, kemudian keadilan sosial ada, tapi belakangan baru ada muncul permasalahan-permasalahan tentang konsep Pancasila, terutama yang dikenal adanya gerakan-gerakan yang ingin merubah negara Indonesia ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan konsep khilafah. Jadi ada khilafah, ada satu organisasi yang kita kenal Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Itu ya beberapa tahun lalu berdasarkan keputusan presiden, Perpu itu dibubarkan. Jadi Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dasarnya membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai organisasi dan dianggap tidak boleh lagi ada di Indonesia. Nah, kenapa? Karena HTI dianggap ingin berusaha merubah NKRI, jadi merubah dasar negara Pancasila. Itu anggapan berdasarkan anggapan penguasa pada saat ini, sehingga dibubarkan. Kemudian ingin mendirikan negara khilafah. Jadi kalau khilafah itu ya konsep Islam, seperti pada zaman Nabi. Jadi setelah Rasulullah wafat, itu diganti oleh penguasa Islam saat itu sebagai Amirul Mukminin Abu Bakar dengan gelar Khalifah. Kemudian Umar Khalifah, kemudian Utsman Khalifah, Ali. Nah, selanjutnya berdiri lagi kerajaan, jika tidak melalui pemilihan, tidak demokrasi lagi, tapi berdasarkan turunan. Dia raja, kalau sudah raja mangkat, rajanya tidak ada, yang jadi raja harus dilanjutkan oleh orang atau anaknya yang ditempatkan sebagai pangeran. Jadi yang pertama pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, yang paling mencolok kelihatan itu adanya HTI. Jadi HTI ini, Hizbut Tahrir Indonesia, ini berusaha merubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi dengan konsep syariat Islam, sama dengan Darul Islam tadi atau tentara Islam. Itu pemberontakan pada masa awal kemerdekaan, adanya Darul Islam.
atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Marijan Kartosuwiryo. Anak-anak sekalian, itu beberapa hal atau kendala atau perjalanan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi kalau kita memahami Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila, harus dijiwai oleh Pancasila. Nah, kalau dijiwai oleh Pancasila, berarti harus ada nilai-nilai ketuhanan. Peraturan itu harus ada nilai-nilai kemanusiaan, harus ada nilai persatuan, harus ada nilai kerakyatan, musyawarah, dan harus ada nilai keadilan sosial. Nah, sekarang ini kan ada lagi heboh, adanya undang-undang yang dianggap pelindung Pancasila, tapi isinya dinilai oleh pakar-pakar hukum, oleh sebagian tokoh-tokoh bangsa kita, negara kita, itu ada penyimpangan seakan-akan nilai-nilai, terutama nilai sila pertama seakan-akan ditiadakan di situ. Jadi muncul ada gerakan dianggap sebagian tokoh, sebagian oknum tokoh, sebagian organisasi bahwa peraturan undang-undang rancangan undang-undang yang baru kemarin digagalkan sudah itu ada tujuannya juga merubah dasar negara kita Pancasila dengan ideologi lain yang lebih tepat banyak disuarakan itu pada ideologi komunis, itu tidak bertuhan. Nah, itu beberapa hal atau kondisi perjalanan Pancasila, dasar negara kita Pancasila dari sejak awal kemerdekaan sampai saat ini. Jadi bisa kita simpulkan, yang pertama Pancasila itu secara garis besar dia merupakan dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama. Kemudian perjalanan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa itu selalu mendapat tantangan, mendapat rongrongan dari individu bangsa ini atau dari beberapa tokoh atau dari beberapa organisasi yang berusaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara kita dengan ideologi lain. Yang pertama ini pada awal kemerdekaan ada pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian yang kedua adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam. Kemudian yang ketiga adanya pemberontakan Angkatan Pra Ratu Adil. Kemudian masuk yang kedua masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini puncaknya pada tahun 1965 adanya pemberontakan PKI. Itu yang kita kenal dengan istilah G30S PKI. Dulu ada PM-nya ini. Dulu kalau zaman kita Bapak masih sekolah, wajib menonton setiap tanggal 30 September setiap tahun itu diputarkan di TV pemerintah dan wajib kita siswa menontonnya. Sekarang sudah di stop itu. Jadi masa Orde Lama ini ada pemberontakan di 30 SPKI yang sampai terbunuhnya 7 jenderal. Dikenal dengan sekarang pahlawan revolusi. Kemudian yang ketiga, keberadaan Pancasila pada masa Orde Baru. Yang paling jelas nilai sila keempat pada masa Orde Baru ini akan tidak diterapkan, tidak muncul dalam konstitusi kita. Terutama adanya pengekangan pada rakyat. Jadi rakyat tidak diperbolehkan untuk bicara bebas, tidak diperbolehkan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan yang berani mengkritik itu bisa dianggap sebagai gerakan subversif, menentang bahkan dianggap pemerintah terhadap pemerintahan yang sah dan benar. Kemudian yang terakhir itu pada masa reformasi. Masa reformasi, kalau masa Orde Baru tadi dari 1966 sampai 1998. Kemudian masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Karena sekalian demikian materi yang dapat Bapak sampaikan, dan selanjutnya kalau kalian sudah memahami, mengerti, baca ulang kembali
Dan selanjutnya jawab pertanyaan-pertanyaan pada uji kompetensi 1. Itu di buku kalian pada halaman 7. Halaman 7 sampai halaman 9. Itu ada yang pilihan ganda saja. Yang objektif saja yang dikerjakan itu dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Kalian jawab, nanti jawabannya kalian kirim ke WA Bapak ya, di grup itu, di grup kita ini. Nanti di grup itu tulis nama kamu, kemudian kelas kamu. Nah di bawahnya jawaban. Nomor 1 A misalnya, nomor 2 B, nomor 3 C misalnya. Nah itu kirim ke Bapak. Tapi jangan lupa tulis nama kamu siapa, Oncoy misalnya. Nama kamu Oncoy. Di bawahnya PKN. Kelas 9 ruang 1. Bidang studinya atau mapelnya PKN. Nah langsung dikirim ke nomor Bapak melalui WA saja. Nah, kita menggunakan Google Form itu agak sulit ya. Kita pembuatan soalnya segala. Jadi kalian langsung saja nanti. Langsung saja kalian mengirim jawabannya. Jadi nomor 1 misalnya A, langsung itu jangan usah, soalnya tidak usah ditulis. Demikian materi PPKN untuk hari pertama ini Bapak sudah menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan wabah corona yang saat ini menimpa bangsa kita, negara kita, bahkan dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dengan langsung tatap muka sehingga bisa komunikasi yang lebih harmonis, lebih bagus, dan lebih bersaudara. Demikian, mari bersama-sama kita, jangan lupa tadi jawaban segera dikirim paling lambat jam 9 nanti malam. Sudah dikirim ke WA Bapak. Kalau sudah lewat itu di stop, tidak masuk lagi. Jadi soal dari nomor 1 sampai 15 saja. Yang objektif saja, pilihan ganda saja. Nah saya tidak perlu dikerjakan, tidak perlu kamu kirim ke WA Bapak. Yang objektif saja jawabannya yang kamu kirim. Mari kita tutup kegiatan acara pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih panjang.